Siap deh. Siap. Jadi ada ngaji dulu hatam, bulan tengah-tengah terkait dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Kemarin kita telah melihat bahwa jaksa penuntut umum belum bisa memberikan putusannya dan akan dilanjut minggu depan tanggal 4 Juli kalau tidak salah. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi molor ya di sela-sela pada saat waktu akan dilaksanakannya sidang tuntutan. Sempat terpantau Pak Yosep coba untuk di shoot pada saat ada di dalam tahanan sementara. Ada kata-kata yang disampaikan oleh Pak Yosep, yaitu jangan sepotong-sepotong. Kalau ngaji itu harus hatam. Jadi kalau ngaji itu harus hatam. Jangan sepotong-sepotong. Itu pun tidak tahu maksud dan arahnya kemana. Ya, maksudnya jangan sepotong-sepotong itu apa? Apakah dalam proses hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan ataupun apa ya, tapi yang disampaikan jelas bahwa jangan sepotong-sepotong, itu yang disampaikan oleh Pak Yosep. Kalau kita lihat dari itu seolah-olah kita berpikiran bahwa Pak Yosep selama ini di tahanan, kita punya gambaran terisolisasi. Artinya bahwa sebenarnya berarti dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Yosep di sela-sela ada di tahanan sementara, itu seolah-olah menggambarkan bahwa memang ada komunikasi antara Pak Yosep dengan mungkin saja dengan kuasa hukum dan lain sebagainya, karena memang ada waktu di mana besuk dan lain sebagainya ya. Nah itu bisa terjadi ada komunikasi seperti itu sehingga Pak Yosep bisa memberikan statement pada saat masuk ke dalam suatu persidangan, baik itu perjalanan dari mobil tahanan ke tempat tahanan sementara, memberikan statement Pak Yosep. Kemudian juga ada statement kemarin di media ya, masalah mengatakan masalah salah satu anggota kepolisian usut tuntas itu, katanya seperti itu. Apa arti daripada itu semua kita juga tidak tahu ya, apa maksudnya. Hanya Pak Yosep lah yang tahu apa maksudnya Pak Yosep mengatakan anggota itu harus diusut. Padahal sebenarnya kalau kita sempat berpikiran bahwa apakah Pak Yosep ini memang betul-betul akan berusaha untuk menyarankan agar yang bersangkutan untuk diperiksa secara maksimal, ataukah memang mereka ada gambaran-gambaran ke hal lain seperti itu. Karena termasuk dengan obstruction of justice atau oknum itu diduga bahwa oknum daripada kepolisian ini diduga ada bekerja sama. Tentunya bekerja sama dalam artian bahwa untuk apa mereka melakukan obstruction of justice ya? Untuk siapa? Kan pertanyaannya itu. Untuk siapa untuk obstruction of justice itu? Pertanyaannya. Apakah untuk saudara Ramdhanu? Nah itu. Apakah untuk yang lainnya? Nah apakah ada korelasinya antara Pak Yosep mengatakan bahwa usut tuntas anggota itu, sementara anggota itu melakukan obstruction of justice? Apakah ini sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah bahwa memang harus diusut tuntas yang bersangkutan sehubungan ada hal-hal yang urgent, ada hal-hal yang krusial di balik itu semua? Apa sih oknum itu? Kita ketahui adalah masalah pengambilan harddisk CCTV yang dikembalikan dalam keadaan kosong. Ini disebut-sebut oleh Pak Yosep di dalam sela-sela menjelang persidangan
yang dicoba diperlihatkan oleh diwawancarai atau di-shoot oleh media. Nah, kalau lihat sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yosef, apa nama oknum tersebut yang disampaikan oleh Pak Yosef, seolah-olah bahwa memang secara tidak langsung, secara kasat mata bahwa Pak Yosef berarti tidak ada berhubungan dengan anggota tersebut. Seolah-olah seperti itu. Karena berteriak-teriak tuntaskan yang oknum tersebut begitu. Sementara kita berpikiran bahwa oknum tersebut untuk siapa sebenarnya melakukan perintangan itu. Kan kalau melakukan suatu perintangan, secara logika kalau perintangan itu berarti kan untuk supaya pelaku tidak terungkap. Namanya perintangan, proses penyelidikan. Orang penyidik sedang melakukan suatu penyelidikan, ada yang merintangi. Kalau pihak penyidik melakukan suatu pemeriksaan atau penyelidikan, berarti kan untuk mengungkap kasus. Sementara ada yang merintangi, berarti merintangi supaya tidak terungkap kasus. Ini kan secara logika demikian. Berarti bahwa oknum ini, kalau misalkan dia termasuk ke dalam obstruction of justice, ya berarti dia merintangi agar kasus ini tidak terungkap. Siapa berarti tidak terungkap? Berarti seolah-olah pelakunya juga tidak terungkap. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan pelaku, siapa pelaku yang sudah disebutkan oleh pihak kepolisian? Ya, apakah? Nah, berarti secara tidak langsung juga bahwa obstruction of justice ini merintangi supaya pelaku-pelaku ini tidak tertangkap. Tetapi sekali lagi, kenapa kok ini seperti berbanding terbalik? Ya, ada apa ini semua? Hanya Tuhan yang tahu semuanya ini. Ada apa di balik itu semua sehingga terjadi bahwa adanya tuntaskan oknum tersebut katanya begitu. Tetapi ini adalah obstruction of justice. Pasti kita akan confused, pasti kita akan bingung. Dan memang bingung itulah yang memang bingung inilah yang akan terjadi, karena bingung itu bisa jadi adalah suatu sistematis yang memang dibuat seperti itu. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa sistematis itu memang ada. Sistematis itu memang ada, di mana ada upaya-upaya untuk mengkaburkan, untuk membiaskan suatu kasus, suatu peristiwa agar senantiasa tidak terlalu terlihat samar-samar. Maka hanya orang-orang yang betul-betul jeli, hanya orang-orang yang betul-betul tidak mengambil suatu hal menjadi hal itu bulat-bulat saja, ya. Tetapi mereka lah yang bisa mengerti apa maksud di balik ini semua. Mereka akan paham ada apa di balik itu. Jadi tidak makan begitu saja dalam bentuk gelontongan, dalam bentuk mentahnya, tetapi dilihat bahwa apakah ini suatu strategi, apakah ini suatu sistematis, apakah ini suatu pola. Kita tidak tahu semua itu. Itu hanya dugaan. Hanya Tuhan yang tahu, dan hanya mereka-mereka yang mengatakan demikian yang tahu. Demikian materi subuh ini. Terima kasih banyak. Semoga terus dan kita kawal Kabu Subang agar senantiasa mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.